Perhatikan contoh berikut. 0,1 dikali 0,25 sama dengan, langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Kita lihat 0,1. Seperti yang dijelaskan di awal, satu angka di belakang koma berarti penyebutnya adalah per 10, sehingga 0,1 menjadi 1/10. Kemudian dikali 0,25, dua angka di belakang koma berarti penyebutnya adalah per 100, sehingga menjadi 25/100. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk perkalian pecahan biasa. Langkah selanjutnya mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 25 sama dengan 25, kemudian 10 dikali 100 sama dengan 1000, sehingga menjadi 25/1000. Nah, sekarang baru kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Perhatikan penyebutnya per 1000, itu bentuk pecahan desimalnya berarti 3 angka di belakang koma, sehingga menjadi 0,025. Kita lanjut dengan perkalian pecahan desimal cara yang kedua, yaitu dengan perkalian biasa. Perhatikan contohnya, soalnya sama dengan yang pertama, yaitu 0,1 dikali 0,25 sama dengan, nah, kita tulis hitung susunnya. Supaya lebih mudah, kita tulis terlebih dahulu bilangan yang angkanya lebih banyak. Nah, jadi perkalian itu bersifat komutatif, jadi bisa dibolak-balik. Kita tulis 0,25, kemudian di bawahnya 0,1. Ingat, tanda komanya harus lurus. Nah, sekarang kita mulai kalikan. Kita mulai dari 1. 1 dikali 5, itu hasilnya 5. Kemudian 1 dikali 2, itu hasilnya 2. Kemudian 1 dikali 0, hasilnya 0. Nah, satunya sudah selesai. Kita lanjut dengan 0. 0 dikali 5, itu hasilnya 0. Nah, kita tulis lurus dengan 2. Jadi maju ke depan. Kemudian 0 dikali 2, itu hasilnya 0. Kemudian 0 dikali 0, itu hasilnya 0. Kemudian kita tulis garis, kita jumlahkan. Ingat menjumlahkannya lurus 5, itu berarti turun 5. Kemudian 2 ditambah 0, itu sama dengan 2. Kemudian 0 ditambah 0, itu 0. Kemudian 0 turun 0. Nah, sekarang kita menentukan letak tanda koma. Perhatikan kembali di atas, 0,25 itu 2 angka di belakang koma. Kemudian 0,1, 1 angka di belakang koma. Kita jumlahkan 2 angka di belakang koma ditambah 1 angka di belakang koma, itu berarti 3 angka di belakang koma. Berarti hasilnya adalah 3 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti letak komanya di sini. Berarti jawabannya adalah 0,025. Nah, jawabannya sama dengan cara yang pertama. Jadi anak-anak bisa memilih cara pertama atau cara kedua untuk menyelesaikan perkalian pecahan desimal. Dalam menggunakan cara susun dalam mengalihkan pecahan desimal, untuk menentukan letak komanya itu tergantung dari pecahan desimal yang kita kalikan. Pola-polanya seperti berikut, misalnya 1 angka di belakang koma dikali 1 angka di belakang koma, itu berarti nanti hasilnya 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma dikalikan dengan 2 angka di belakang koma, itu hasilnya pasti 4 angka di belakang koma, dan seterusnya. Bapak harapkan anak-anak dapat memahami pola-polanya seperti itu. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi,
Dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan, dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, koran, dan juga majalah. Media elektronik itu contohnya radio dan televisi. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi ketika membuat kalimat iklan itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Nah, itu disebut dengan kata kunci, yaitu kata-kata inti pada iklan. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di sini ada iklan, di sini gambarnya anak yang sedang memakan buah-buahan dengan kalimat makanan yang bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Nah, apa kata kunci iklannya? Kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Nah, tujuannya apa iklan ini? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang itu termasuk hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara pengolahan makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lain. Ya, karena punya 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau hewan-hewan lain yang mamalia itu hanya punya 1 bagian lambung. Apa saja bagian lambung pada sapi? Nah, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaannya. Perhatikan baik-baik. Pertama, sapi makan masuk melalui mulut. Di mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian, rumput yang dimakan oleh sapi ini jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita ketahui kerongkongan ya. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi ini tadi mulutnya, kemudian ini esofagus. Setelah itu makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Yang ini rumen. Ya, perhatikan panahnya, ini adalah rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan yang dicerna itu jadi bubur. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan balik lagi ke mulut.
untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Jadi ketika sapi makan rumput, masuk ke rumen. Nah, di rumen ini setelah dicerna, balik lagi ke mulut, kemudian dikunyah lagi sama sapi. Ya. Kemudian retikulum. Nah, ini adalah retikulum. Ya, yang sini. Di retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Omasum yang ini. Ya, ini adalah omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah omasum ini ada abomasum. Yang mana? Nah, yang ini adalah abomasum. Abomasum inilah yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia itu yang pertama tadi ada rumen, makanan yang masuk, kemudian masuk ke rumen. Nah, dari rumen ini kemudian balik lagi ke mulut, kemudian ke retikulum, kemudian ke omasum dan abomasum. Jadi ini adalah 4 bagian rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, ini yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia lain. Nah, setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus. Nah, usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi penyerapan makanan dan juga fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, sisa-sisanya fesesnya keluar melalui anus. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian pada pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Perhatikan. Pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus, dari esofagus ke rumen atau disebut dengan perut besar, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi oleh hewan ruminansianya. Contohnya oleh sapi, balik lagi ke mulut, dikunyah oleh sapi ketika sedang beristirahat atau kita sebut dengan memamah biak. Nah, dari mulut ini makanan yang sudah dimamah biak yang kedua kalinya masuk ke retikulum atau ke perut jala. Dari retikulum masuk ke omasum, dari omasum lanjut ke abomasum, dari abomasum ke usus, dan setelah dari usus sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi ibu ulangi, pertama masuk ke lewat mulut, kemudian ke esofagus, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut, dimamah biak lagi, dikunyah lagi ketika sedang istirahat hewannya. Kemudian masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, abomasum, usus, kemudian sisanya keluar ke anus.